Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cikijing 3, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Cikijing 3, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengenalan budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Dina Rokafiatri Nurrohim, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cikijing 3, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Waktu istirahatnya diganggu dulu ya. Barangkali ada yang mau ada keperluan atau apapun, boleh bisa fleksibel aja ya Bapak Ibu. Nah, oke. Di SD Cikijing 3 ini ada jargonnya Bapak Ibu. Jargonnya masih ingat? Luar biasa ya. Ya, kalau saya bilang SDN Cikijing 3, nanti jawabannya luar biasa. Mulai ya. SDN Cikijing 3 luar biasa. Kurang kompak ya, ulangi sekali lagi. SDN Cikijing 3 luar biasa. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bahagia sekali ya ada di antara Bapak Ibu. Saya yakin di sini Bapak Ibu adalah guru-guru hebat ya. Guru dari SDN Cikijing 3 ini luar biasa sesuai dengan jargonnya, sesuai dengan yang barusan kita lontarkan. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Tetapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Bapak Ibu, berbicara budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu mengenai budaya positif? Kebiasaan baik. Ada lagi yang lain? Iya, ada ya. Budaya positif itu adanya, boleh ya tadi yang disampaikan oleh Ibu Depa, itu kebiasaan baik ya. Terima kasih Bu Depa, betul sekali ya jawabannya. Dan apakah budaya positif ini sangat penting tidak untuk diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu? Penting ya, sangat penting sekali, betul. Yang namanya budaya positif ini memang sangat penting untuk kita terapkan khususnya di sekolah kita, yakni di sekolah SD Negeri Cikijing 3. Kenapa sangat penting Bapak Ibu? Ya karena dengan kita memahami budaya positif ini, kita dapat menumbuhkan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Sebagai guru yang harus sebagai guru itu kita harus mengetahui dan memperdalam tentang budaya positif ini. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah gitu, terutama kepada peserta didik. Ya, terutama kepada peserta didik supaya mereka menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang memiliki akhlak yang baik, akhlak mulia ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang saya akan paparkan satu demi satu terkait budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keenam motivasi perilaku manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan
keyakinan kelas, dan terakhir yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep inti yang ada pada modul budaya positif. Bapak Ibu, pada budaya positif ini terdapat perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar kira-kira apa ya Bapak Ibu paradigma belajar itu? Di sini paradigma belajar adalah pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya sudah mengenal atau mengetahui apa itu berdiferensiasi? Belum ya. Ya, saya juga baru mengenal berdiferensiasi ini ketika sempat mengikuti lomba guru inspiratif. Katanya harus menggunakan langkah-langkah pembelajarannya berdiferensiasi, dan kebetulan sekarang di program guru penggerak ini lebih menggali lagi pengetahuan mengenai berdiferensiasi, sehingga di sini sampai sekarang itu tahu gitu ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini bertujuan supaya tujuannya itu pembelajarannya berpihak pada murid ya Bapak Ibu. Nah, sebelum lebih kita menggali lagi mengenai paradigma ini, pembelajaran itu seharusnya berpihak atau berpusat pada guru atau pada murid Bapak Ibu? Pada murid ya, betul sekali. Berarti semuanya guru yang ada di SDN Cikijing 3 ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Ya, alhamdulillah ya, karena pembelajaran sudah berpusat pada murid atau pada siswa itu tepat sekali ya Bapak Ibu, karena sekarang ini idealnya kita sebagai guru itu harus mempunyai metode pembelajarannya itu berpusat pada murid, karena kita memberikan pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran diferensiasi? Yaitu tadi ya Bapak Ibu, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip, yaitu untuk peserta didiknya bisa belajar dengan sesuai dengan kebutuhannya. Dan untuk salah satu tujuannya yaitu mewujudkan sebuah hasil, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila, ada 6 poin. Masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Masih, kita bisa nyanyi bareng-bareng dulu ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali ya, alhamdulillah. Nah, ya Bapak Ibu, artinya kita sebagai guru itu harus mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Kalau kita memberikan pembelajaran hanya satu arah, misalnya hanya ceramah, hanya mentransfer ilmu saja, kita tidak tahu ya kebutuhan peserta didik itu apa saja gitu. Jadi untuk kita bisa dapat mengakomodir gitu ya kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran yang kita lakukan itu pasti akan berpusat pada murid, yaitu sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini, adanya perubahan, yaitu dengan cara berdiferensiasi ya Bapak Ibu pembelajarannya. Nah, kenapa harus sesuai dengan paradigma baru ya Bapak Ibu? Karena kita itu pembelajarannya berpusat kepada atau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
yang pembelajarannya itu berpusat pada siswa sehingga pembelajarannya menyesuaikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Karena mungkin berbeda ya Bapak Ibu dari pembelajaran ketika kita dulu di SD seperti apa. Sekarang sudah adanya perubahan dengan paradigma baru mengikuti zaman juga perubahannya sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi di sini tujuannya ya Bapak Ibu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu pernah mendengar istilahnya profil pelajar Pancasila? Nah, sekarang sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Yang kelima kreatif dan keenam bernalar kritis. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu dari keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat membentuk di setiap sekolah mau di SD Cikijing 3 maupun di luar sana ya Bapak Ibu di sekolah-sekolah lain dengan harapan pembelajarannya itu terjadilah adanya perubahan dalam paradigma belajar tentunya ya Bapak Ibu, pembelajarannya yang berpusat pada siswa atau pada murid atau berpihak pada siswa ya. Nah, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Kalau masih ada pada saat Bapak Ibu ini menggunakan pembelajaran itu lama. Nah, mari ya kita rubah sedikit demi sedikit ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi yang tadinya hanya mentransfer ilmu saja, hanya menggunakan metode ceramah saja. Mari kita sedikit demi sedikit rubah ya Bapak Ibu, adanya perubahan ke arah paradigma baru, yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa Bapak Ibu. Karena kita juga pembelajarannya tidak langsung harus berubah sekaligus ya Bapak Ibu, tidak harus 100% gitu. Karena dengan adanya perubahan itu pasti sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu akan bisa berubahnya gitu, meskipun kita harus tetap ada niat dalam diri kita supaya adanya atau terjadinya perubahan tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, kita menganggap bahwa kita itu sebagai guru bisa mengontrol siswa-siswi kita. Tetapi ini kenyataannya tidak ya Bapak Ibu, kita hanya miskonsepsi gitu. Sebuah ilusi belaka. Misalnya apa? Misalnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, misalnya Bapak Ibu meminta siswa nih untuk melakukan sesuatu, atau misalnya siswa melakukan hal yang buruk, lalu kemudian Bapak Ibu guru meminta untuk adanya perubahan menjadi lebih baik kepada peserta didik yang melakukan hal buruk itu. Nah, kemudian guru tersebut pokoknya harus mengikuti, siswa yang salah itu harus mengikuti apa yang diilusikan oleh guru itu, harus adanya perubahan ke arah lebih baik. Nah, apakah artinya kita sebagai guru itu mengontrol tindakan murid? Tidak ya Bapak Ibu, sebenarnya walaupun kita siswa tersebut bisa berubah dari perilaku buruk ke arah yang lebih baik, perubahannya itu ternyata tidak akan merubah siswa, tidak menjamin apakah hal buruk tersebut bisa tidak dilakukan lagi gitu. Nah, ternyata di sini kita hanya sebagai ilusi saja, hanya miskonsepsi. Karena ketika siswa yang memiliki kesalahan atau melakukan hal yang buruk, tiba-tiba kita memanggilnya, misalkan kita masih tahu jangan seperti itu gitu, harus ke arah yang lebih baik. Nah, suatu saat jika siswa tersebut tidak berada dengan kita, pasti akan melakukan hal itu lagi ya Bapak Ibu. Jadi tidak didampingi ya siswanya, jadi tidak didampingi, merasa tidak ada yang
melihat, jadi melakukan hal buruk itu lagi. Nah ini diimbangi motivasi harusnya ya di dalam dirinya, gitu. Harus adanya kesadaran di dalam dirinya, motivasi diri atau disebut dengan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini maksudnya apa ya? Ini menguatkan karakter. Di sini ada penguatan positif. Penguatan positif ini lebih ke arah bujukan ya Bapak Ibu atau rayuan untuk melakukan sesuatu, atau kembali lagi kita yang pertama pada kebutuhan kita, kebutuhan siswanya itu misalkan tadi melakukan kesalahan. Nah maka siswa tersebut harusnya mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk dapat berubah ya Bapak Ibu. Jadi apakah bujukan ini efektif dan bermanfaat? Ya belum tentu juga ya Bapak Ibu untuk kita siswa-siswi kita ketika dibujuk tidak boleh melakukan kesalahan lagi, belum tentu ya bisa berubah dalam waktu yang langsung ya, yang singkat. Jadi pasti karena saya nggak dipantau nih, nggak ada misalkan Pak Cece melarang siswa-siswinya bermain bola di kelas. Ketika ada Pak Cece mungkin siswa tersebut bisa diam ya Pak, bisa diam. Nah ketika tidak ada mungkin Pak Cece ketika ke kantor atau ada kegiatan lain di luar kelas, pasti siswa tersebut akan melakukannya kembali ya. Jadi dengan rayuan, dengan bujukan, ini hanya miskonsepsi saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak memungkinkan siswa tersebut tidak akan melakukan hal ini lagi gitu. Kalau hanya dengan mampu menguatkan karakter ini. Meskipun siswanya dibuat merasa bersalah, tapi ketika tidak ada kita sebagai penasihatnya, pasti akan melakukan ini lagi gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang tiga, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini maksudnya penguatan positif itu penguatan positif yang ke arahnya bujukan seperti yang disampaikan tadi pada ilusi atau miskonsepsi yang pertama dan yang kedua. Tetap harus adanya motivasi pada diri siswanya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita mengkritik siswa atau kita membuat siswa tersebut merasa bersalah, adanya penguatan positif ya Bapak Ibu. Nah, jadi artinya tetap harus ada kesadaran pada dirinya sendiri, meskipun siswa tersebut menyadari bahwa dirinya merasa bersalah atau diperintahkan nih oleh Kak Cece misalkan dilarang bermain bola di dalam kelas, tapi ketika penguatan itu atau ketika ada ilusi bahwa penguatan positif itu sudah efektif menurut Pak Cece gitu ya, tapi menurut siswanya itu adalah miskonsepsi, karena ketika Pak Cece tidak ada di kelas, ketika sudah memberikan penguatan positif atau memberikan menggunakan pembuat merasa bersalah, yaitu akan mengulanginya kembali. Baik Bapak Ibu, yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah Bapak Ibu, kita sebagai guru pasti ya lebih dewasa dari siswa-siswi kita. Nah kita menganggap bahwa sebagai orang dewasa itu berhak untuk memaksa ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya itu tidak ya. Jika kita bisa memaksa kehendak orang lain, pastinya orang lain juga tidak akan enak ya Bapak Ibu ketika dipaksa gitu. Jadi nah di sini tetap harus adanya perubahan atau motivasi intrinsik ya, motivasi di dalam diri siswanya tersebut ya Bapak Ibu. Misalnya nih Ibu kepala sekolah meminta untuk berbuat sesuatu, misalkan perbuatannya itu ke arah yang negatif, apakah Bapak Ibu akan tetap melaksanakannya? Tidak ya Bapak Ibu, kalau hal-hal yang negatif. Nah kecuali ke hal yang positif, pastinya kita disuruh apapun oleh atasan kita pasti akan mengikutinya ya Bapak Ibu. Nah di sini juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu sebuah miskonsepsi ya Bapak Ibu.
Nah, pada saat motivasi dirinya sudah kuat, maka adanya pemantau atau tidak ada pemantau atau tanpa ada perintah pun, meskipun sudah termotivasi di dalam dirinya, motivasi intrinsik, pasti siswa-siswi kita tidak akan melakukan kesalahan ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita sama, dan pada teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, jadi kita harus bisa merubah mindset kita ya Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu kebutuhannya tidak sama. Meskipun kita berada di lingkungan sekolah, di lingkungan satu instansi ini bareng-bareng ya Bapak Ibu bersama-sama, tetapi keinginan kita atau kebutuhan kita itu berbeda ya Bapak Ibu. Misalkan saya mau punya kegiatan ini gitu misalkan, atau punya saya butuh ini, butuh infocus misalkan buat ke kelas gitu. Tapi yang lain, saya mah tidak perlu, gitu. Saya tidak perlu fokus. Nah, jadi kebutuhannya itu berbeda ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya yang stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kembali lagi ke yang pertama ya Bapak Ibu, karena kebutuhan kita itu berbeda-beda ya. Nah, maka gambarannya juga atau keinginannya atau harapannya juga pasti akan berbeda ya. Harapannya ke depannya mau seperti apa, tidak bisa kita sama ratakan ya Bapak Ibu. Misalkan sebuah siswa juga sebuah cita-cita itu kan pasti berbeda ya Bapak Ibu, tidak harus semuanya sama gitu. Nah, makanya di sini pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau keinginan kedepannya seperti apa gitu. Baik, yang ketiga yaitu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini jadi bukan berarti kita mencoba merubah orang lain ya Bapak Ibu, tetapi kita yang berusaha memahami pandangan orang lain gitu ya, memahami setiap pandangan dari orang lain gitu ya. Nah, stimulus responnya keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini pada stimulus respon di sini kita melihat keburukan siswa itu, misalkan ada siswa yang tiba-tiba melakukan kesalahan, tiba-tiba kita sebagai guru langsung menyalahkan gitu ya tentang mengenai kesalahan siswa tersebut. Kita langsung menyalahkannya, tiba-tiba memberi hukuman kepada anak tersebut tanpa kita mengetahui terlebih dahulu apa nih perilaku yang buruknya gitu, apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan hal buruk ini gitu. Nah, tiba-tiba di stimulus respon di sini langsung dilihat sebagai suatu kesalahan ya Bapak Ibu. Nah, pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi karena setiap perbuatan itu bisa ya tidak menentu ya. Kadang-kadang siswa kan tiba-tiba ada yang saling tonjok-tonjokan, pukul-pukulan gitu ya Bapak Ibu. Nah, seharusnya di teori kontrol di sini kita memiliki tujuan, bertanya dulu kepada pelakunya kenapa gitu kenapa melakukan hal tersebut gitu. Apakah tahu kesalahan tersebut merupakan hal yang tidak baik gitu. Jadi di sini ada tujuannya ya Bapak Ibu. Nah, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kaitannya balik lagi ke motivasi diri ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri ya Bapak Ibu. Orang lain pasti tidak akan
Bisa. Ya, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain dan pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, misalnya pada poin ini kita membujuk siswa ya, sudah berkali-kali ternyata tidak mau juga ya, tidak mau juga setelah kita memberikan nasihat kepadanya, setelah kita membujuknya. Nah, dipaksa kan tidak mau ya, harus siswa itu pasti tidak mau gitu ya kalau dipaksa-paksa. Nah, seperti pada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini juga pasti siswa itu tidak mau ya kalau dipaksa gitu oleh kita. Nah, di sini di teori kontrol kita harus adanya kolaborasi ya Bapak Ibu, harus adanya kolaborasi yang atau komunikasi terlebih dahulu kepada siswa tersebut dengan cara bertanya yang efektif, kemudian dengan cara pelan-pelan ya, kenapa berbuat kesalahan tersebut, apa secara terinci itu kita tidak langsung memaksakan siswa tersebut harus jujur, harus apa gitu ya. Jadi memang di stimulus respon ini pasti stimulus respon itu jadi harus adanya tindakan langsung gitu ya Bapak Ibu, responnya harus cepat gitu. Nah, pada teori kontrol ini justru kita harus menggali sendiri gitu apa kesalahan siswa tersebut. Jadi adanya kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru, maksudnya harus memberikan pertanyaan secara terinci dulu nih, tujuan siswa berbuat seperti itu kenapa gitu, berbuat kesalahan itu kenapa gitu, apa tujuannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir di sini ada model berpikir menang atau kalah, dan pada teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sering mendengar kalau bahasa Inggrisnya mind solution, betul ya Ibu pengucapannya? Ya, artinya tidak ada yang kalah gitu ya, tidak ada yang kalah walaupun ada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi jangan beranggapan bahwa kita itu sebagai guru pasti menang nih, karena kita mah guru gitu. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, terus kita menganggapnya pasti siswa tersebut bakal dorong sama kita, bakal kalah sama kita karena kita ini guru gitu, karena kita seorang guru pasti bisa lah melakukan siswa tersebut gitu. Nah, ada model stimulus respon di sini ternyata itu tidak benar ya Bapak Ibu. Yang pada teori kontrol di sini kita harus mengubah pemikiran kita ke arah berpikirnya yang menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah dan menang gitu ya. Kita harus sama-sama saling berkolaborasi ya. Kembali lagi kepada poin yang sebelumnya, kita harus adanya kolaborasi dengan cara berkomunikasi dengan siswa itu. Jadi siswa dan guru itu tidak ada batasan sebagai ya, untuk menasihati itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita harus merubahnya, harusnya kita mengambil pola berpikirnya itu yang menang-menang. Nah, jadi kita menang, anak juga menang ya Bapak Ibu. Maksudnya ketika kita berkolaborasi dan berkomunikasi dengan anak tersebut, kemudian anak tersebut harus berusaha untuk bertanggung jawab pada kesalahan yang ia perbuat. Pada saat ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya, yang mencari solusinya itu pasti akan dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Meskipun tidak dibantu oleh guru gitu, tapi siswa tersebut sudah memiliki motivasi pada dirinya, perubahan pada dirinya, pasti solusinya akan sadar sendiri ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, sampai di sini masih semangat? Semangat. Jargon lagi ya Bapak Ibu. SDN Cikijing 3 luar biasa. Ulangi ya sekali lagi, SDN Cikijing 3 luar biasa. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya di sini ada disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Nah, di sini disiplin itu adalah belajar. Bapak Ibu sebelumnya ada yang mau bercerita tidak pengalaman sebelumnya ketika belajar di SD dulu, di SMP, di SMA atau ketika kuliah? Barangkali ada yang mau ngasih pengalamannya ketika masa-masa belajar. Apa ada hal unik yang masih belum bisa terlupakan sampai sekarang? Ada? Iya, boleh Ibu Reva. Mikrofonnya. Dulu saya pernah mengajar di SDT Al-Azhar, dan itu ada satu kebiasaan yang menurut saya itu bagus dan mudah-mudahan bisa diterapkan di sini juga ya. Jadi di sana itu kebiasaannya guru itu tidak memaksa, menyuruh, tidak ya kalau salah, memaksa, menyuruh, menghukum gitu ya. Kayak misal kalau kita mau menyuruh kan kita kan tinggal dek tolong gini-gini gitu ya. Atau misalkan melarang juga kita mah tekenging nah di sana mah nggak boleh ada kata melarang atau nggak boleh ada kata tidak ya. Contohnya misal anak jangan itu jangan, nggak boleh jangan itu gitu. Di sana mah jadi kebiasaannya guru tidak boleh melarang. Salah satu contohnya misal si anak budak-budak meja ya, kayak orang kan kebiasaan tekenging gitu, nggak boleh gebrak-gebrak meja. Kalau di sana mah jadi lebih ke kasih stimulus, dedek meja ini fungsinya apa, nulis ini ya, jadi dikasih pengertian. Jadi si anak jawab sendiri, oh iya meja tuh fungsinya buat nulis misalnya. Terus si anak itu misal nendang-nendang meja atau nendang-nendang apa, dikasih tahu fungsi kaki itu untuk apa, untuk berjalan. Kalau mau tendang-tendang apa yang harus ditendang, bola. Jadi si anak lebih menyadari kesalahannya. Oh sesuai fungsi, saya itu harus sesuai fungsi. Itu sih kebiasaan di sana gitu. Iya, ya itu. Luar biasa ya pengalamannya, sangat memotivasi nih untuk diterapkan juga di sekolah kita. Ya, terima kasih Bu Reva yang telah memberikan pengalamannya. Pada disiplin belajar di sini, dengan kata disiplin itu sebetulnya terngiang pada peraturannya, Bapak Ibu, betul tidak? Disiplin, jadi kita harus disiplin nih, harus taat pada aturan, harus bertanggung jawab nih pada aturan itu gitu. Nah, jadi ternyata disiplin di sini itu adalah artinya belajar, mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibu Reva tadi berdasarkan pengalamannya, beliau mengatakan bahwa di sekolah SDIT Al-Azhar itu menerapkan 3M ya. Jadi betul nih di sini ada disiplin positifnya, karena menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Jadi sadar siswa itu, oh iya kita itu sudah diterapkan 3M, gurunya sendiri kan berarti tidak melarang seperti yang dicontohkan tadi ya sama Bu Reva, siswa menggebrak meja. Nah, kita sebagai guru tidak langsung menjudge-nya ya Bu. Jadi kita memberi pengertian terlebih dahulu mengenai perlakuan siswa tersebut gitu. Sebetulnya salah gitu, tapi kita kasih pengertian dulu. Ya berbeda pada ya pengalaman saya juga ya Ibu Bapak, ketika ada siswa yang berisik di kelasnya, ya jangan pada ribut gitu. Iya Bu, betul. Jadi langsung menjudge-nya gitu. Jadi kata jangan itu memang sering terlontar gitu ya, sudah terbiasa
terbiasa untuk melarang gitu, untuk melarangnya jadi udah terbiasa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif itu merupakan kesadaran diri terlebih dahulu ya. Bagus sekali di pengalaman Ibu Reva itu sudah menyadarkan dan adanya perubahan kepada guru maupun kepada siswanya sendiri, dan adanya mungkin siswa tersebut juga termotivasi, oh iya nih kita melakukan ini salah gitu. Fungsinya kaki juga kan buat untuk menendang meja atau jahil kepada teman yang lain gitu ya. Jadi ada kesadaran siswanya gitu. Nah, maka orang lain juga bisa menilai ya, seperti yang dicontohkan Ibu Reva tadi juga kita bisa menilai sendiri nih. Oh iya ya, penerapan itu teh bisa nih diterapkan juga di sekolah kita gitu. Jadi adanya perubahan dari pengalaman Ibu Reva. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sebelumnya mengetahui nilai-nilai intrinsik itu, nilai-nilai kebajikan? Ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, dalam mewujudkan motivasi siswa, guru itu harus mempunyai perilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Seperti yang dipaparkan di sini, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, ini nilai-nilai kebajikannya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya pada institusi atau organisasi. Pada profil pelajar Pancasila, di sini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini pada nilai kebajikan sebuah profil pelajar Pancasila seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu kita pembelajarannya harus berdiferensiasi untuk mewujudkan sebuah hasil, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, juga di sini ada program PYP dari Primary Years Program. Adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, di sini pada program pada IBO PYP ini terjalinlah suatu kenyamanan ya, karena di sana terdapat toleransi, rasa hormat terhadap gurunya, terhadap orang yang merasa paling dewasa menurut siswa gitu ya, menghargai satu sama lain kepada teman, keingintahuannya juga digali dalam bakat dan minat siswanya, dan juga percaya dirinya, serta adanya komitmen yang menjadi contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi itulah merupakan beberapa contoh nilai kebajikan ya, Bapak Ibu, yang disepakati bersama. Jadi ini mungkin memang nilai-nilai kebajikan itu tujuannya untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik itu betul-betul ya diterapkan di sini. Contohnya pada keterampilan hidup, di sini adanya tidak merendahkan orang lain. Jadi kita harus saling menghargai, karena di sini juga tertera menghargai pada primary years program, dan di menghargai juga di sini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi satu sama lain nilai kebajikan ini adalah
berkaitan ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada nilai-nilai kebajikan ini seharusnya disepakati ya, nilai-nilai kebajikan apa aja nih kira-kira yang ada di sekolah kita, misalkan apakah semuanya, apakah dipilih salah satunya saja gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak apa-apa ya, tidak diambil semua gitu. Karena pada profil belajar Pancasila juga sudah tersimpulkan gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk diketahui dan sangat penting untuk dicari kebutuhannya itu apa. Apakah ada kebutuhan yang kurang dalam diri siswa gitu sehingga perilakunya menyimpang. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini perlu kita cari tahu gitu ya kepada peserta didik kita, karena tujuannya di sini juga kan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, untuk mencari tahu dan tentunya juga bekerja sama dengan guru lain gitu ya, adanya kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan kebutuhan dasar pada siswa-siswi kita. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Jargon lagi atuh SDN Cikicing 3. Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu pada contohnya ya pada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan serta kesehatan. Nah, pada kebutuhan dasar manusia ini kita ibaratkan siswa kita itu ada yang murung misalkan di kelasnya dari itu ya tengkurap ke meja gitu. Kita tanya kenapa gitu, apakah sakit, apakah lapar, apakah ada hal lain gitu. Nah, di sini kebutuhan siswa itu harus dicari tahu ya Bapak Ibu, harus dipertanyakan nih kepada siswanya kenapa murung saja, apakah sudah makan, terus di rumahnya seperti apa gitu, tinggalnya dengan siapa, dan keamanan serta kesehatannya itu harus dipertanyakan. Karena dalam pembelajaran jika siswanya tidak semangat ya tidak akan memberikan hasil, jadi nanti siswanya akan tertinggal gitu, terus tidak akan kondusif juga ya di kelas. Mungkin ada yang ngejek lah temannya gitu, apakah ada hal lain gitu yang harus diselesaikan gitu kan, apakah tidurnya terlalu malam sehingga datang ke sekolah itu ngantuk jadi tidurlah di kelas gitu ya. Itu merupakan kebutuhan dasar pada bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini di sini sangat penting sekali kita terapkan kepada peserta didik kita, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika di dalam berkelompok ya, menjadi bagian kelompok itu biasanya siswa ada yang tidak mengikuti. Ada ya siswa sudah dibagi kelompok oleh gurunya, tetapi salah satu siswa ada yang tidak mengerjakan, ada yang malah berdiam saja. Itu merupakan salah satu pada kasih sayang dan rasa diterima. Karena tidak terbiasa dengan teman sekelompok itu, merasa tidak diterima
diterima nih, jadi minder sendiri gitu ya Bapak Ibu, minder sendiri karena merasa oh ini mah bukan bagian kelompok saya nih, jadi mau ngapain gitu. Terus ada yang bisa juga anak tersebut malah menyepelekan dirinya sendiri gitu, nggak, karena tidak percaya diri, saya mah nggak bisa nih, jadi udahlah diam aja karena saya kelompoknya dengan orang-orang yang bisa gitu, orang-orang yang pintar gitu, jadi merasa dirinya itu tidak percaya diri sehingga pada bagian dalam kelompok itu merasa tidak diterima gitu, padahal itu kembali lagi kepada dirinya sendiri yang dari awal berkaitannya dengan motivasi diri. Selanjutnya penguasaan. Nah, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Pada kebutuhan dasar di penguasaan ini, salah satunya ada siswa yang selalu ingin dapat prestasi nih, gitu. Jadi ketika belajar itu bukan adanya dukungan dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar misalkan nih, saya mau belajar supaya dapat prestasi nanti, apalagi sudah tahu misalkan nih akhir tahun mau dikasih piala, saya harus rajin belajar nih biar nanti dipanggil dan dapat piala. Nah itu ekstrinsik apa intrinsik Bapak Ibu? Dari dalam atau dari luar? Dari dalam atau dari luar? Nah itu dari luar ya, karena keinginannya mencapainya, ini piala aja nih yang didapatnya gitu. Nah sedangkan yang dari dalam itu adanya motivasi dari dirinya sendiri, jadi tidak ada kaitannya dengan prestasi. Prestasi itu ya memang sangat penting, tetapi siswa itu beranggapan saya harus rajin belajar karena memang ini kewajiban saya. Nah harus sadar seperti itu. Jadi tidak ada unsur dari luar, karena seperti yang dikatakan tadi, ada siswa tahu nih, nanti mau dapat piala nih akhir tahun di kelasnya ada kejuaraan rankingan. Nah dia motivasinya itu karena ingin dapat piala, jadi fokusnya pasti ke sana, sehingga ketika masih rahasia ya Bapak Ibu untuk hal itu, karena dikasih taunya ketika kenaikan kelas, ketika siswanya sudah berangan-angan, pasti saya dapat nih karena tahun kemarin juga saya bagus nih nilainya. Nah ketika beliau tidak mendapatkannya pasti akan muncul rasa kecewa. Beda lagi pada pada yang tadi dari dalam, dari motivasi dirinya sendiri ada. Jadi meskipun tidak mendapatkan piala gitu, tapi dia tetap semangat gitu pada penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan ini. Jadi keinginannya untuk dianggap dan berprestasi itu biasa gitu ya, mengambil, tidak terlalu dipikirkan. Dan ada juga siswa yang ingin menjadi KM misalkan di kelas. Saya mau jadi KM di kelas supaya jadi pemimpin nih gitu. Jadi adanya siswa yang ingin selalu menjadi pemimpin. Pada kebutuhan dasar manusia selanjutnya, di sini ada kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, pada kebutuhan dasar manusia, kebebasan ini, bebas di sini bukan berarti bebas dengan mengacu pada hal-hal yang negatif ya Bapak Ibu. Bebas di sini merupakan bebas dalam siswa mencari bakatnya, minatnya, peserta didik kita. Contohnya mampu mengendalikan dirinya dalam menciptakan pembelajaran di kelas. Bu, saya mau belajarnya bosan nih di kelas aja, pengen sekali-kali di luar, di alam gitu. Nah itu boleh ya Bapak Ibu, karena sekarang pembelajaran itu berdiferensiasi yang mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menghasilkan sebuah karya ya. Kalau di profil pelajar Pancasila itu ada karya, jadi bisa siswa itu di luar kelas belajarnya gitu, dan memilih belajarnya
Misalkan sekarang mau menggambar gitu atau Bu mau menonton karena di sekolah kita alhamdulillah ya bisa menayangkan video pembelajaran dengan media pembelajaran proyektor ya banyak sekali Chromebook juga bisa pakai untuk siswa-siswi kita gitu. Jadi bebas bisa dipilih, bisa kasih pilihan guru itu ya ke siswa mau belajarnya seperti apa. Jadi tidak monoton. Kebanyakan kan suka monoton, mengajunya pada buku aja nih gitu. Kadang-kala saya juga, ini belum diajarkan nih ke siswa gitu. Tapi pembelajarannya teh harus tersampaikan gitu dengan waktu yang tertentu gitu karena terbatas gitu. Tapi kita bisa mengganti pola pemikiran kita itu dengan cara minat siswa itu belajarnya seperti apa gitu. Jadi mata pelajaran atau pelajaran yang kita belum sampaikan itu bisa disampaikan dengan cara siswa ini belajarnya seperti apa. Dan yang terakhir di sini kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, siswa kita itu ketika di kelas ada waktunya untuk tertawa. Humoris itu boleh ya sebetulnya biar saja mereka jika ingin tertawa ya, tapi ada juga aturannya gitu. Nah, nanti mungkin kedepannya akan kita bahas aturannya itu seperti apa gitu, aturan atau kesepakatan kelas ya. Jadi boleh tertawa jika jadi ada kesepakatan terlebih dahulu. Nah, motivasi perilaku tadi ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, baik Bapak Ibu di sini ada motivasi ekstrinsik. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa yang kesiangan misalnya datang jam 7, kita di tata tertib sekolah itu harus 7.15 harus sudah ada di lingkungan sekolah misalkan. Jadi 7.30 itu siswa harus sudah berada pada kelasnya masing-masing. Nah, di sini siswa tersebut karena di sana harus adanya ketepatan waktu 7.30 itu harus sudah masuk, harus sudah belajar di kelas. Untuk menghindari ketidaknyamanannya ini, udahlah saya mau berangkat ke sekolah ini karena takut hukuman nih, takut dihukum karena takut melanggar jam yang sudah ditentukan oleh sekolah gitu. Nah, jadi keinginan untuk bersekolahnya itu karena menghindari hukuman tersebut, karena menghindari peraturan yang 7.30 itu harus sudah masuk gitu. Jadi dia semangat perginya itu karena takut terhindarnya dari hukuman, karena 7.30 takut sudah ada ibu gurunya di kelasnya nanti dihukum suruh apa gitu. Nah, jadi keinginan untuk hadir ke sekolah pagi-pagi itu karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti tadi, yang dicontohkan ada yang berangan-angan ingin mendapatkan piala. Nah, di sini ya Bapak Ibu adanya pendapatan penghargaan dari orang lain. Jadi berangan-angan ingin mendapatkan piala atau reward gitu ya dari ibu gurunya, sehingga siswa tersebut rajin belajar itu ya ingin dapat prestasinya aja gitu, dapat rewardnya aja. Nah, ini termasuknya pada motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, sedangkan motivasi intrinsik dari dalam yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti pada nilai-nilai kebajikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi bebas gitu, bebas siswa itu memilih mau seperti apa, menjadi orang yang mereka inginkan gitu, tapi tetap dalam pemantauan kita gitu, sebagai guru. Ya, nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sudah mendengar kata restitusi sebelumnya? Belum. Ya, betul sekali Bapak Ibu, saya juga baru sekarang ini ya mendengar atau ya membahas restitusi itu.
ketika mengikuti program guru penggerak ini. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya Bapak Ibu. Ketika siswa ada yang terlambat, nah tiba-tiba kita menghukumnya tanpa adanya rencana terlebih dahulu gitu. Jadi spontan kita ngasih hukuman tanpa direncana. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, murid juga kan tidak tahu hukumannya mau apa nih, karena itu tadi karena tidak terencana. Nah, bersifatnya juga satu arah kepada siswa yang terlambat itu, gitu. Jadi fokus pada siswa yang terlambat hukuman guru itu. Nah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini bisa ketika siswanya kesiangan, coba muter lapangan 5 putar gitu ya. Nah, itu fisik. Kalau psikis itu dari kata-kata. Misalkan siswanya di kata-katain, makanya kalau ke sekolah itu harus pagi-pagi biar tidak kesiangan gitu. Sehingga menimbulkan perasaan yang kecewa gitu untuk siswanya tersebut gitu. Nah, ini pada hukuman. Untuk konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini konsekuensi adanya hukuman itu adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pada peraturan di sekolah kita, yaitu ada tata tertib ya. Misalkan harus memakai seragam putih merah hari Senin, batik Rabu Kamis, Jumat misalkan memakai baju muslim, dan Sabtu boleh olahraga atau pramuka. Nah, di sini kan sudah terencana gitu, sudah disepakati sesuai aturan. Jadi tetapi murid yang tidak memakai misalkan hari Jumat tidak memakai baju seragam muslim, nah tetap dibuat tidak nyaman oleh gurunya. Ditanya-tanya lah, kenapa ini tidak memakai baju muslim gitu. Kenapa? Ya alasannya banyak ya. Misalkan siswanya memberi alasan banyak. Terus tetap gurunya memberi penguatan supaya siswanya ada yang perubahan kedepannya itu harus, karena tahu nih aturannya gitu. Jadi tapi ada konsekuensi juga bagi siswanya, yaitu terancam oleh pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Karena adanya sebuah monitor nih dari seorang guru kepada murid. Nah, pada restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, pada restitusi di sini, jadi guru itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan siswanya. Jadi ketika nanti ada salah satu contoh tayangan video ya, sebuah restitusi yang adanya kolaborasi untuk mengajarkan siswa tersebut mencari solusinya sendiri, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Coba saya mau bertanya nih, posisi kontrol guru di sini sudah, terutama Kak Cecep ya. Kak Cecep sudah memegang mic, sepertinya sudah siap menjawab nih. Posisi kontrol seperti apa Kak Cecep yang sudah diterapkan pada diri Kak Cecep sendiri nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru itu seharusnya menjadi manajer, artinya mampu mengontrol murid dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, sehingga terciptanya suasana yang kondusif gitu tadi. Menurut saya seperti itu, memanajer murid. Oh iya, terima kasih Pak Cecep. Tapi posisi kontrol Pak Cecepnya itu yang sudah dilakukan sekarang itu yang mana aja kira-kira? Kalau untuk hukum gitu ya, sepertinya saya cuma kata-kata doang gitu. Iya, pernah berarti ya Pak, posisi kontrol. Tapi tidak disebut secara langsung gitu ya. Iya. Kalau pembuat merasa bersalah, kadang Pernah juga. pernah, cuma
tidak usah ukur kata-kata ukur kayaknya gitu ya. 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 Kalau teman ya kita diajak ajak ngobrol gitu biasa seperti itu. Pak share ke Cimol atau ngobrol dan lain sebagainya sama lah. Kalau pemantau ya sama kita harus selalu memantau murid. Kalau tidak dipantau mungkin saja terjadi kegaduhan gitu. Makanya kalau guru ada di kelas itu sebenarnya memang sedikit bagus bisa mengontrol gitu ya. Iya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih luar biasa sekali Pak Cecep. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Cecep. Iya, berarti posisi kontrol di Pak Cecep itu hampir semuanya ada ya Pak? Insya Allah. Iya. Ya, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, sehingga terciptanya siswa dan guru itu menjadi merasa berteman, menjadi pemantau, dan yang terakhir menjadi manajer. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini penghukum. Di sini ada contoh. Pada penghukum nanti ada salah satu contoh kasus ya. Nah, di penghukum di sini, jadi guru itu ya seperti yang dipaparkan oleh saya sebelumnya. Tiba-tiba ketika ada siswa yang melakukan kesalahan itu tiba-tiba langsung menjudge, langsung menghukum gitu, kesalahan siswa tersebut langsung dihukum. Dan yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah di sini kadangkala siswa itu di pojokan gitu ya, ada kata-kata yang merasa siswa itu merasa oh ya nih saya salah terus nih gitu. Jadi pembuat di sini guru ya membuat siswa itu merasa bersalah, siswa yang melakukan kesalahan. Dan yang ketiga ini pada posisi kontrol teman. Jadi di sini adanya sebuah kolaborasi antara guru dan siswa itu akrab gitu seperti teman sendiri ya, seperti temannya gitu, tidak membedakan mana guru mana teman gitu. Jadi saking akrabnya gitu, mungkin saking nyamannya atau percaya gitu kepada guru sehingga siswanya ada pada posisi kontrol teman ini. Yang keempat ini pemantau. Pemantau di sini ya tiap guru pasti ya harus memantau siswa-siswinya, baik itu di luar kelas, apalagi di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini betul sekali yang dikatakan oleh Pak Cecep, karena posisi manajer ini, jadi manajer itu bukan di manajer perusahaan ya Bapak Ibu, manajer yang bisa mengontrol semua posisi dari keempat posisi yang ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Jadi manajerlah yang paling baik. Jadi sikap manajer ini bisa mencakup hal yang penting, pokoknya ini ya manajer Bapak Ibu. Nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut. Contohnya siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misalkan topi ya, atau ada cap, ada cap baju yang belum lengkap misalkan. Nah, terus posisi penghukumnya gini. Posisi penghukumnya kamu coba hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu merupakan posisi kontrol penghukum. Jadi langsung menyuruh siswa tersebut untuk hormat kepada bendera selama 1 jam. Dan yang kedua ini pada membuat merasa bersalah. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, jadi ada kata-kata itu mungkin siswa saya merasa bersalah nih karena ibu tadi bilang selalu saja mengecewakan ibu. Bu, tadi untuk membuat merasa bersalah kayaknya kamu selalu mengecewakan ibu Bapak. Kalau saya bilang seperti itu tidak lah, karena saya lebih sakit tidak seperti itulah. Ya baik, terima kasih Pak Cecep atas pembuatannya.
Ya, jadi di sini pembuat merasa bersalah itu jadi merasa terbayang terus gitu ucapan ibu bapak guru yang dilontarkan itu, berapa kali ibu bilang gitu harus memberitahu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu gitu supaya kamu itu tidak mengecewakan ibu gitu. Pasti itu kan akan berpikir terus ya, akan kepikiran terus oleh siswa kita mendengar kata-kata seperti itu. Dan yang ketiga yaitu pada teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, ini merupakan posisi kontrol sebagai teman. Jadi adanya ya seperti teman saja gitu ya, ngobrolnya juga tidak ada membuat merasa bersalah dan tidak adanya hukuman. Tapi ini mengajak gitu ya, udah akrab gitu satu sama lain siswa dan guru. Dan yang keempat di sini ada pemantau. Nah, pemantau di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini pemantau di sini karena melihat siswa tersebut tidak memakai atribut, jadi menanyakan terlebih dahulu konsekuensinya apa, gitu, sehingga adanya perubahan ke depannya untuk siswa untuk mentaati peraturan melengkapi atributnya tersebut. Dan yang terakhir, nah ini terakhir adalah manajer. Kalau manajer biasanya lebih bijak ya Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah di sini seolah-olah sebagai apa ya, penguatan terbaik ini pertanyaan tidak menjas, tidak langsung memberi hukuman, tapi ini diulik dulu ya, digali dulu pertanyaan. Apakah kamu ditanyakan kembali gitu kepada siswanya, kamu tahu tidak kesalahan kamu itu apa? Terus menanyakan juga solusinya kepada dirinya sendiri, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu apa ya? Jadi bisa ditanyakan kembali. Nah mungkin itu posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Nah di sini saya ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi pengontrol apa nih? Posisi kontrol guru sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi tadi, kira-kira perkataan seperti ini maksudnya ke posisi kontrol apa ya? Merasa bersalah, kita lihat ya jawabannya. Membuat merasa bersalah, betul ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kata-kata kecewa itu akan selalu terngiang gitu ya kepada diri sendiri. Baik, selanjutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa nih? Kamu tidak pernah benar nih melakukannya. Pemantau. Sama. Kita lihat jawabannya. Nah itu penghukum ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dulu supaya supaya benar melakukannya, jadi dengan ketambahan penghukuman. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita lihat jawabannya, apakah benar? Benar sekali ya. Berarti Bapak Ibu sudah mulai paham nih 5 posisi kontrol. Ya, selanjutnya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Posisi teman. Kita lihat, iya betul ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ya? Ya, kita lihat jawabannya. Pemantau. Karena seorang guru itu kan pasti ya memantau semua kegiatan siswa ketika berada di luar kelas, apalagi di dalam kelas. Nah, baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas?
ya mungkin waktu ada program pembelajaran CGP yang Pak Kepala ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab di sini? Mengapa ya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Barangkali Pak Indra. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas itu merupakan keyakinan siswa supaya tidak memang sebuah peraturan ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu hampir sama dengan sebuah peraturan. Cuman kalau peraturan itu kata-katanya lebih ke negatif. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke kata-kata yang positif. Seperti kalau peraturan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, dirubahlah kata jangan itu menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas ini menghindari kata-kata yang negatif seperti jangan, tidak boleh ya. Nah, kata-kata itu kita rubah dalam keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Iya, ada yang mau siap. Siap nanti ke depannya Bapak Ibu siap ya menerapkan keyakinan kelas gitu di kelasnya masing-masing. Di guru bidang juga bisa Ibu, jadi kesepakatan kelas dulu sebelum pembelajaran PAI Ibu ininya seperti apa gitu, kesepakatan dengan siswa-siswinya ya. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak ya Bapak Ibu, abstrak. Jadi yang tadinya tidak boleh, yang tadinya jangan, nah ini dihilangkan dan berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan, serta semua warga sekolah atau warga kelas juga dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum pembelajaran dimulai itu bisa kalau sudah membuat keyakinan kelas, otomatis siswa yang sudah menyepakatinya, jadi bebas siswa itu memilih menulis misalkan di kertasnya seperti yang dilakukan di kelas 6, kesepakatan kelasnya guru membagikan post-it gitu ya, kertas post-it yang bolehlah di kertas yang biasa juga, jadi ditempelkan siswa boleh peraturannya apa aja nih kira-kira. Nah, ketika ada yang sama, kita ambil kan siswa di kelas 6 itu ada 44 ya Bapak Ibu, ada 44 siswa. Nah, jadi yang saya ambil ini hanya 12 ya, hanya 12 yang berbeda gitu dari setiap siswanya. Jadi yang sama saya pisahkan gitu, tidak ditempelkan. Nah, ini sudah disepakati. Tapi dari yang kesepakatan kelas di kelas 6 ini ada beberapa yang dirubah ke dalam kata-kata positif ya, karena masih ada misalkan jangan makan sembarang keras, tidak makan sembarang keras. Dirubahlah menjadi kalimat positif, yaitu makan dan minum ketika diperbolehkan atau ketika jam istirahat tiba gitu. Jadi tidak ada kata jangan dan tidak boleh ya Bapak Ibu. Nah, di sini apa kaitannya dengan segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi di sini adanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa sih kaitannya gitu dengan keyakinan kelas gitu? Nah, di sini ada salah satu contoh ya Bapak Ibu. Tayangan nanti ada tayangan video tentang restitusi, segitiga restitusi dengan keyakinan kelas. Nah, di sini menstabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ada kata-kata yang lebih positif di sini. Berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini merupakan menstabilkan identitas. Jadi dari permasalahan, misalkan siswa ada yang bermain bola di dalam kelas, kita menstabilkan identitas dengan pertanyaan atau perkataan wajar gitu kalian bermain bola di kelas gitu, tetapi solusinya lebih baik gitu di lapang gitu, jangan di dalam kelas, karena di dalam kelas itu hanya untuk belajar, ya seperti itu Bapak Ibu. Setiap perilaku budaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di validasi tindakan yang salah ini bisa melontarkan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi lagi perbuatan siswa yang melakukan atau berbuat kesalahan seperti bermain bola di kelas itu divalidasi lagi. Kenapa nih kamu punya alasan ya mengapa melakukan hal itu? Nah, padahal sebetulnya kamu juga bisa nih melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, seperti bermain bola itu bisa menimbulkan kaca pecah gitu ya, suasana kelas menjadi bising gitu. Nah, ini bisa pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dilontarkan dalam validasi tindakan yang salah. Nah, ini untuk menanyakan keyakinan. Nah, kaitannya dengan segitiga restitusi di sini, kaitannya keyakinan kelas dengan restitusi di sini. Jadi kita pada segitiga restitusi menanyakan keyakinan, ditanyakanlah kembali keyakinan kelas yang telah dibuatnya itu apa? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati oleh kita? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, misalkan kalau siswanya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang bisa dilontarkan pada menanyakan keyakinan kelas. Jadi menanyakan kembali keyakinan kelasnya apa gitu, sehingga siswa tersebut kenapa bisa melakukan kesalahan itu? Padahal sudah dibuat ini keyakinan kelas, tapi kenapa masih dilanggar? Nah, ini merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Nah, ini penerapan restitusi ya Bapak Ibu yang 3 tadi. Ini kesalahannya dia itu makan di kelas ya saat jam pelajaran.
Ibu kami ingin adalah memperhatikan supaya anak bisa bertanggung jawab, nanti anak bisa besok lagi ya, baik ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini merupakan salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan pada siswa kelas 6 yang pada saat jam pelajaran itu makan di kelas gitu ya. Jadi membuat segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Karena kenapa memanggil siswa tersebut gitu? Karena kesepakatan di kelas 6 itu tidak makan dan minum, menghindari ya, tidak makan dan minum di kelas. Jadi diperbolehkan makan dan minumnya itu ketika jam istirahat atau diperbolehkan oleh guru. Nah ini sifat ini melanggar keyakinan ya, bukan peraturan, melanggar keyakinan kelas. Maka ditanggulah dengan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, Bapak Ibu siap yang melakukan atau membuat keyakinan di kelasnya masing-masing? Iya, iya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan gitu ya mengenai hasil dari pemaparan budaya positif ini, dipersilakan. Ini Bu, saya yang dari segi pemaparan bagus sekali ya. Sehingga saking bagusnya saya dalam hati saya jadi resah gitu ya. Ini resahnya dari sebuah resah ya. Jadi resahnya itu teori kontrol. Coba Bu tolong diperlihatkan teori kontrol ya. Jadi Bapak, Teori kontrol. oh yang tadi ya, yang awal, sebentar Pak. Nah, ini. Ya. Dalam teori kontrol ini kalau kita lihat stimulus realitas kita sama. Teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadinya, ini kan untuk murid kan? Tadinya saya mau bertanya bagaimana pengontrolan kita terhadap murid, tapi mungkin sudah terjawab gitu ya. Tapi jadi kalau bukan ya, bagaimana berarti orangnya kos dia gitu ya, karena orang menghadapi muridnya gitu ya, masuk ini akal apa gitu, stop dulu, maka diantar kan gua akan jajan dulu, antar jajan gitu pas masuk dan lain sebagainya. Melihat anak itu kapan anak zaman sekarang mah sedikit susah gitu ya. Kalau waktu saya SD masa sih turunnya langsung karena nyetakol gitu turunnya tapi jangan mana gitu kayak apa kurang menggunakan gitu kan kumaha gitu kan. Ini yang sebenarnya teori ini bagus gitu. Nah harus seperti apa gitu tadi sampaikan Ibu Haji G atau kudu kumaha lah gitu sampai kita eta berenung menggelisahkan hati kita gitu. Dari teori kontrol ini memang bagus gitu, tapi harus seperti apa gitu. Gitu. Terima kasih Ibu Dina. Iya, terima kasih Pak Cicep, bagus sekali pertanyaannya ya. Yang pertama, pertanyaan Pak Cicep itu apakah kita harus seperti ini gitu sebagai seorang guru gitu ya?
melihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengacu pada pembelajaran itu berpusat pada murid dan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, mungkin iya ya Pak, jawabannya iya. Kenapa iya? Karena melihat zaman seperti yang di tadi ya disampaikan oleh Pak Cecep, katanya dulu juga saya kalau ada kesalahan mungkin bisa dipukul, dilempar oleh apa gitu, oleh barang ya. Iya, karena itu mungkin zamannya ya Pak, zamannya memang dulu juga seperti itu gitu. Ya pengalaman saya nih Pak, ketika membuat kelompok, saya masih ingat yang namanya Pak Haris, mungkin sekarang sudah jadi pengawas ya beliau. Ketika itu membuat kelompok dan menyuruh saya untuk memburu kertas, harusnya kan mungkin rapi gitu ya Pak, kayak arisan gitu ya, ya menggulungnya kayak arisan gitu rapi. Nah, saya menggulungnya itu karena mengikuti teman, bukan ke saya aja ya, ke teman yang pinggirnya, kebetulan dia laki-laki, sudah banyak gitu, meremas gitu ya, si kertasnya meremas gitu, diremas, jadi kan tidak rapi. Nah tiba-tiba saya juga ikutan diremas juga itu si buat ujian teh. Saya tuh dibilang begini, ih dasar kamu mah orangnya berantakan, nah gitu. Jadi berantakan kenapa? Ya nih harusnya menggulung kertasnya itu yang rapi. Kalau kayak gini berarti itu kamu berantakan seperti ini. Jadi itu ciri khas kamu tuh berarti itu orangnya kalau berantakan. Nah, jadi di sana langsung ngejudge aja gitu ya Pak. Berantakan ini sampai sekarang masih ingat zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Nah, apa kaitannya dengan zaman sekarang? Zaman sekarang ya itu harus adanya teori kontrol Pak. Jadi sebisa mungkin guru itu adanya perubahan, tidak adanya menjadi seperti pengalaman saya tadi ya, langsung jadi kamu mah berantakan orangnya gitu. Kaget gitu ya, berantakan apa gitu maksudnya gitu. Ternyata dari menggulung kertas, meremas kertas itu berarti bapak tersebut menyimpulkan melihat bahwa diri saya itu berantakan gitu, nggak ada rapi-rapinya gitu. Nah, pada teori kontrol ini betul sekali Pak, harus dilakukannya oleh kita sekarang ya di era modern ini, karena kita mengikuti zaman. Mengikutinya dari mana ini asal usulnya? Yaitu dari yang tadi Pak, pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Karena teori kontrol ini ada sangkut pautnya dengan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin Bapak ada mau disanggah lagi boleh. Barangkali kurang puas ke pertanyaannya, jawabannya. Ya kadang kita menerapkan teori kontrol itu suka lupa Bu, untuk menghadapi murid secara kenyataannya gitu. Iya, betul. Memang bagus ya gitu. Cuman menghadapi murid itu kadang ya hilang pada terapkan teori gitu gitu. Iya. Itu bakal tuh diterapkannya gitu di apa tinggal atau kemana. Ya, baik Pak. Untuk lupa atau gimana gitu ya. Nah, kan tidak perubahan. Kita kan sekarang ada di era perubahan ya Pak. Sebetulnya untuk ke profil pelajar Pancasila kita kalau di tangga mana belum ya masih meniti lah gitu, meniti tangga satu persatu gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kelamaan akan tertanam pada diri kita sendiri ya. Sama saja Pak, pada diri saya sendiri juga belum sepenuhnya mengikuti teori kontrol ini gitu. Karena kebetulan kan di sini profil pelajar Pancasila saya mengenalnya itu ketika tahun kemarin ya, dua tahun kemarin kelas 1 dan kelas 4 tuh ada kurikulum merdeka. Saya baru tahu, oh ini profil pelajar Pancasila. Sekarang gabunglah ke guru penggerak, ternyata ada teori kontrol yang harus diterapkan pada siswa dan menghasilkan perubahan. Mungkin kedepannya mungkin Pak ini insya Allah bisa berubah dalam ya sedikit-sedikit ya Pak, tidak langsung gitu, tidak langsung perubahannya. Karena kalau ingin
ingat pada keyakinan kelas, Pak. Jadi peraturan, misalkan Bapak kesalahan siswanya ini ada di kelas, oh ingat nih peraturan kelas kita apa, mungkin Bapak akan bisa ingat nih teori kontrol ini, gitu Pak. Gimana Pak? Masih belum terpecahkan. Iya, betul Bu. Jadi menerapkan tadi ya Bu, segitiga restitusi mengenai pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi dipertanyakan lagi mungkin Pak tadi ya mengenai segitiga restitusi. Pak Cecep masih ingat tidak tadi segitiga restitusi itu ada apa aja? Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah itu bisa mungkin insya Allah ya Pak kedepannya kita semua nih di SD Cimicing 3 bisa menerapkan pendekatan teori kontrol ini karena perubahan ke arah yang lebih baik. Gimana Pak Cecep sudah puas jawabannya? Sudah puas jawabannya? Oh iya. Sering-sering aja nih seperti ini. Insya Allah Ibu. Ada lagi yang mau bertanya persilahkan. Sudah nggak? Kak Indra mau bertanya? Oh, sudah cukup. Bu Reva mau bertanya? Oh, sudah cukup. Ya, ya terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, menyita waktunya untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu diharuskan melihat aksi nyata gitu ya, melihat budaya positif itu seperti apa gitu. Nah untuk kedepannya mungkin ayolah kita sama-sama melakukan perubahan sedikit demi sedikit dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya Bapak Ibu. Nah saya juga seperti itu Bapak Ibu mendengar kata diferensiasi, restitusi, apalagi segitiga ini ya, nilai-nilai kebajikan ini, posisi kontrol ini baru-baru ini Bapak Ibu. Jadi ayo kita bareng-barenglah melakukan perubahan ya, bersama-sama saling berkolaborasi melakukan perubahan demi terwujudnya sebuah hasil yaitu mencapai tujuan akhir mengenai profil pelajar Pancasila. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan atau kurang puas dalam saya menyampaikan materi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.